Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adatani dengan NIM 210411100069. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktikum mengenai konfigurasi pengalamatan pada IPv6 dengan tujuan yaitu yang pertama melatih setup topologi dan konfigurasi dasar router dan switch. Yang kedua, melatih konfigurasi IPv6 address secara manual. Yang ketiga, memastikan konektivitas end to end. Kita langsung saja ke kebutuhannya, langkah-langkahnya. Yang pertama kita butuhkan yaitu satu router, satu switch, dan 4 kabel konsol. Di sini untuk setelah itu di sini kita disuruh melakukan seperti topologi yang awal. Sebelum itu kita aktifkan dulu untuk routernya dengan cara klik kanan dan kita pencet sini. Nah, ini kalau hijau sudah aktif. Lalu kita aktifkan di PC masing-masing A dan B. Nah, jika sudah, kita ke pengkabelannya. Kita butuhkan kabel straight. Kita langsung aja ke F06. Kita sesuaikan dengan yang di sini. F06 kita sambungkan dengan PCA. Siap, net. Lalu kita ke router, kita hubungkan dengan PCB yaitu G00 kita sambungkan dengan PCB. Di situ kita sambungkan antara switch dengan router menggunakan double stack lagi yaitu G01 dengan F05. Jika sudah, kita gunakan kabel konsol, yaitu gunanya apa? Untuk mengkonfigurasi R1 dan S1 pada PC. Untuk ini kita biasanya kita harus mengselang-selingkan seperti PCA kita sambungkan dengan S1 dan PCB kita sambungkan dengan S1. Langsung saja. Untuk yang pertama kita sambungkan dulu antara router dengan PCA. Kita ke kabel konsol, kita ke RS. Habis itu kita ke konsol yang switch. Sudah. Jika sudah, kita lanjut ke latihan 1 yaitu kita konfigurasikan router. Nah, untuk router sendiri kita klik PCA, lalu kita ke desktop, lalu habis itu kita ke terminal untuk mengkonfigurasikan router 1 melalui PCA. Kita ke no, itu kita enter, kita enablekan dulu, enter, kita kita enter. Habis itu kita kasih nama dengan cara hostname R1. Nah, setelah itu kita konfigurasikan sesuai yang pada di tabel. Kita menggunakan interface G0. Kita tulis IPv6 ADD. Kita Ctrl C langsung. Kita paste bernampak. Terus itu kita no shutdown. Setelah ini kita ke
IP-nya di sini kita tinggal ubah satu sesuai di topologi. Kita no SH. Setelah itu kita exit, kita end. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah di sini sudah terhubung. Show interface, show IPv6 interface, segment enter brief. Nah, di sini sudah tersambung untuk Gen 0 dan Gen 01-nya. Kita lanjut lagi. Di sini kita coba lihat lagi. So nah, di sini untuk IPv6 interface Gen 00-nya kita masukkan link lokalnya gunakan satu perintah. Nah, di sini kita masukkan link lokalnya 8t, kita int Gen 000 kasih IPv6 PD FE 80.2 link lokal. Situ kita ke satu lagi lokal, lalu kita kasih exit, lalu kita end. Lalu kita disuruh sebutkan gunakan suatu perintah untuk memastikan bahwa alamat link lokal telah berubah. Sebelumnya ini kita gunakan ada dua. Habis itu di sini ada pertanyaan, gunakan suatu print, sebutkan dua grup multicast yang telah disematkan ke interface Gen 00. Yang pertama yaitu F002 sini itu sebagai multicast group, dan yang kedua ini di bawahnya sebagai multicast group solid. Habis itu kita ke langkah 2 yaitu untuk enablekan routing IPv6 pada R1. Yang pertama kita disuruh pada suatu command ya, dia disuruh ke PCB untuk melakukan perintah ipconfig. Jadi kita ke PCB, melakukan config ipconfig. Nah, ini untuk ipconfig-nya kita sudah lakukan. Habis itu kita ada pertanyaan, sudahkah suatu IPv6 unicast address disematkan ke network interface CART pada PCB? Jawabannya belum. Oke, kita kedua enablekan routing IPv6 pada R1 menggunakan perintah IPv6 unicast routing. Jadi kita disuruh menggunakan perintah ini terhadap R1. Kita ke PCA lagi, lalu kita tulis kita tulis IPv6 unicast routing. Setelah sudah kita exit, situ kita end. Ya, kita exit sudah. Terus kita tampilkan lagi so IPv6 interface Gen 00. Nah, di sini sudah masuk yaitu FF022.22. Sudah sama. Situ di sini kita disuruh ke
ke PCB lagi untuk melakukan IP config. Sini langkah 4. Oke, kita lakukan IP config lagi. Nah, di sini terdapat perbedaan di mana di sini link IPv6 address-nya tidak muncul dan di sini sudah muncul ketika kita sudah ngetikkan IPv6 unique routing. Ya, itu. Terus di sini ada pertanyaan, mengapa PCB menerima global routing prefix dan subnet ID yang telah Anda konfigurasi pada routing 1? Jawabannya yaitu karena pada R1 semua interface IPv6 sekarang menjadi bagian dari grup multicast all router, yaitu FF02.2.22. Ini memungkinkan untuk mengirim pesan router advertisement atau RA dengan informasi global network address dan subnet ID ke semua node di LAN, dan dapat diperhatikan bahwa R1 router 1 juga mengirimkan link lokal address yaitu FE80.2.21 sebagai default gateway. PC akan menerima IPv6 address dan default gateway mereka melalui SLAAC selama panjang awalan dikirimkan adalah 64 bit. Lanjut ke langkah ketiga, kita disuruh sematkan IPv6 address ke interface manajemen SV1 pada switch 1. Jadi kita konfigurasikan switch dulu, kita ke PCB, kita silang dulu di sini, lalu kita ke terminal, kita oke, lalu kita enablekan dulu, tulis conf kita kasih nama host name S1. Kalau sudah, kita VLAN 1 ini sama dengan tabel yang ada di atas. Nah, di sini lalu kita interject, lalu kita IPv6 ABD, kita menggunakan yang ini, kita Ctrl C, lalu kita paste di sini per 64. Kalau sudah, kita tulis link lokalnya FE80.2.2b link lokal. Kita sudah, habis itu kita no subdowntown no SH. Kalau sudah, kita exit, lalu kita end. Nah, setelah kita konfigurasikan switchnya, kita lanjut ke langkah 4, yaitu sematkan IPv6 address statik ke PC. Jadi kita statik IPv6 address ke PC, yaitu PCA dan PCB. Kita ke PCA dulu, kita ke PCA IP config, kita ke statik, kita tulis statiknya untuk IPv6 PCA
ke latihan 3 itu memastikan konektivitas end to end. Nah, kita ke PCA dulu. Untuk ping, kita ping dulu ya, ping FE 80 T1. Nah, ini sudah terhubung. Terus habis itu kita ping interface untuk S1 nya dari PCA. Ping 1, kita ke sini. Nah, kita ini sudah tersambung. Di situ kita ke lanjut lagi. Kita gunakan perintah reset pada PCA untuk memastikan bahwa Anda mempunyai konektivitas end to end ke PCB. Jadi kita tulis tracker PCB. Kita ke sini. Nah, ini sudah benar, sudah terkomplit. Habis itu kita dari PCB kita ping PCA. Dari PCB kita ping PCA. Kita PCA. Dari PCB kita ping ke PCA di sini. Kita Ctrl C, kita master. Ini sudah benar, terus kita lanjut ke dari PCB ping alamat link lokal untuk normal, ping FE 80 T2.21. Nah, ini juga sudah benar. Jadi di sini ada pertanyaan, mengapa alamat link lokal yang selama link lokal dapat disematkan ke dua interface internet pada R1? Karena paket link lokal tidak pernah meninggalkan local network, sehingga link lokal address yang sama dapat digunakan pada interface yang terkait dengan local network yang berbeda. Di sini juga ada pertanyaan lagi, sebutkan subnet ID dari alamat unicast IPv6 2001.2db8.achat TTA 1234 prefix 64. Jawabnya itu 0 atau 0000. Hextet keempat adalah subnet ID dari IPv6 address dengan awalan prefix 64. Dalam contoh hextet keempat berisi semua 0 dan aturan IPv6 mengabaikan semua segmen 0 menggunakan titik 2 ganda. Untuk menggambarkan subnet ID dan dua hextet pertama dari interface ID. Inilah jawabnya mengapa subnet dari global unicast address 2001.2db8.ac.2.2.2aa1.2134 prefix 64 adalah 2001.2db8.2achat.2.2 prefix 64. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.